disempurnakan. Tidak ada orang yang sempurna, katanya orang gitu kan. Tidak ada yang sempurna. Tapi bagi orang Kristen, kita harus terus mau disempurnakan. Jadi tidak ada yang sempurna, tapi apakah kita mau terus disempurnakan? Gitu. Self love bukan selfish. Selfish itu kan semuanya tentang diri. Semuanya berpusat pada diri. Pusat kita Tuhan. Makanya kalau kita mengasihi diri, bukan kita berpusat pada diri, tapi kita mengaplikasikan kasih yang adalah Allah adalah kasih. Pak Sandi, saya mau kasih tantangan ke Pak Sandi. Oke, silakan. Pak Sandi coba buat pantun buat teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan. Waduh. Kalau sekarang nih Pak Sandi, kan kalau dulu mungkin kita buat komunitas enak ya, langsung kumpul-kumpul, nongkrong, hangout gitu. Kalau sekarang gimana Pak Sandi? Nah ini nih, membangun komunitas yang otentik, tetapi dalam kondisi menghadap layar ini kan. Ya. Sekarang kan ada isu begini, kita bukan hanya mengalami kehadiran Allah, tapi kehadiran layar kan. Nah. Jadi bukan hanya menatap wajah Allah, tapi menatap layar kan. Nah ini memang problem. Oke. Saya ada beberapa catatan. Ini saya juga lakukan di dalam kelompok-kelompok kecil di mana saya ada bertumbuh. Saya dan istri saya bertumbuh dalam satu kelompok kecil, family care group namanya. Okay. Dan setiap minggu tuh kami ini sama istri saya. Nah rapotnya kan begini. Gimana ya caranya untuk kita bisa optimal? Memang maaf pakai istilah branding ya. Okay. Zoom itu kan untuk meeting. Bukan Zoom fellowship, ada nggak Zoom fellowship? Ada. Zoom meeting namanya. Atau Zoom gathering. Adanya Zoom meeting ya, untuk apa? Ya untuk meeting sebenarnya. Nah, gimana itu ya bisa mengoptimalkan fellowship Zoom itu? Saya pakai branding Zoom. Ya salah satunya adalah mengoptimalkan sebaik mungkin, sebisa mungkin unsur-unsur yang terkait dengan keberadaan being-nya. Contoh, kan di layar itu itu ada tulisan nama kan? Ya. Tulis nama dirinya, terus kalau bisa misalnya pada pertemuan tertentu ditulis sekarang nama dan kondisi hati. Nah kan gitu. Itu apa ya? Di satu pihak orang itu bisa menunjukkan ekspresi emosinya, yang lain juga tahu. Itu bisa menjadi kenapa kamu begini. Jadi ada pembicaraan yang dalam. Melalui Zoom meeting itu seringkali hanya dalam tataran komunikasi yang lebih kepada tataran luarnya, permukaan, superficialnya aja. Yang dilihat saja. Betul, belum masuk kepada satu kedalaman. Nah makanya caranya adalah nanti mungkin ID-nya atau namanya dituliskan. Misalnya Citra, hari itu iklim hatimu apa misalnya? Mendung gitu. Cloudy. Kok mendung? Nanti bisa gali. Nah itu. Penggalian yang lebih dalam perlu dilakukan itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, untuk urusan topik, jangan yang berat-berat. Kalau pakai Zoom meeting yang ngabot-abot gitu loh ya. Apalagi untuk kakak gitu ya, maksudnya. Ya, apalagi untuk kakak. Itu cenderungnya orang itu matiin layar. Kalau sudah matiin layar itu satu indikasi dia. Nah, apa ya topik yang terkait dengan kebutuhan umum yang mereka hadapi realistis. Contoh misalnya atau mahasiswa sekarang banyak yang robotik pakai main Mobile Legend, main game atau apa gitu, atau saham yang trading apa gitu ya. Itu jadi topik bahasan karena masalah-masalah etis dan moralis itu yang perlu diangkat. Contoh pekerjaan di tempat kerja, hal-hal yang konkret tapi berkaitan dengan etis dan moralis itu perlu diangkat. Ya, itu menarik pasti. Itu pasti akan terlibat. Kalau enggak, contoh isu-isu yang saya nggak tahu nanti kalau lihat rekam podcast ini, tapi kan
nggak mungkin dimatiin layar kan. Ya itu cara salah satu ini. Terus jangan lupa menggunakan kata-kata yang Indonesia ini berakar kepada budaya pantun. Ya. Sesekali juga pakai kalimat-kalimat yang menyentuh batin orang Indonesia yang sangat tradisional tuh pantun. Orang kalau udah dengar pantun saya nggak tahu. Itu lebih apa ya? Lebih terpacu untuk nggak tahu men-trigger apa? Men-trigger sinyal batinnya gitu loh. Betul nggak? Indonesia banget betul. Soalnya kalau saya naik pesawat ya, ada satu maskapai. Iya itu saya bisa bangun loh. Dengar pantun. Yang lainnya kan di pesawat itu kan banyak pengumuman kan. Iya benar. Apa saya nggak pernah dengar loh. Tapi giliran pantun. Tapi sekali pantun langsung, saya nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Itu mungkin karena satu natura kita ya, Indonesia. Ya sama sih Pak, saya juga. Oh gitu ya? Langsung seneng aja kalau dengar pantun. Nah itu dia. Terus kita dari situ biasanya kita cenderung untuk membalas pantun itu, tapi nggak dapat. Nggak dapat katanya kan? Iya. Nah itu membuat kita bisa bangun. Iya benar. Nah sesekali mungkin jadi nanti ya akhir dari kakak tolong buat pantun. Nanti kita kumpulin, itu pasti asik. Semua semangat kayaknya ya. Atau yang kedua kalau di anak-anak SMA itu ini membuat quote. Oh iya, dari renungan tadi. Betul. Bareng-bareng. Ya kayak gitu-gitulah caranya. Supaya kita bisa terlibat dan tetap ada Zoom fellowship. Jadi itu sebenarnya juga apa ya? Memberikan tempat untuk teman-teman yang love language-nya art art of affirmation gitu ya. Jadi dia juga bisa menyampaikan kasih. Terus kalau touching juga bisa melalui Zoom bisa. Touching itu kan touching heart. Oh iya benar. Menyentuh. Ya kan? Waktu kita tanya dia itu saat perasaan itu kan menyentuh perasaan. Wah, touching hatinya gitu kan. Iya. Kalau misalnya ada yang sakit kan kelihatan gitu ya, bintangnya misalnya 2 gitu. Mungkin lagi kalau dikirimin makanan. Iya. Mungkin habis. Bisa loh. Karena kenapa Zoom itu saya tahu tanya waktu itu beberapa komunitas, kenapa sih harus kirim-kirim makanan? Jadi gini, ayo bukanya sama-sama di Zoom. Nah, iya benar. Itu paling cocok untuk sekolah minggu. Iya. Benar. Langsung datang semua tuh. Anak-anak langsung ikut semangat. Zoom. Padahal bukan makanan dan sesuatu yang besar, contoh aktivitas. Nah, iya. Istri saya setiap minggu buat aktivitas untuk anak-anak. Saya bilang ngapain sih? Tapi saya lihat ya, setelah ada aktivitas, anak-anak itu nunggu di Zoom. Dan mereka semangat. Ya? Karena di sana juga ada menyentuh kan. Oh, iya. Menyentuh terus berinteraksi bersama-sama. Dan itu akhirnya nanti ya aktivitas itu tolong digantung di kamar ya. Itu kan berarti dia seneng gitu loh, ada sebuah tanda. Ya, tanda nyata kan real, bukan hanya visual tapi real. Ya. Gitu. Kalau kita habis bareng-bareng ketemu gitu ya. Nggak tahu kelompok kalau kakak itu gimana. Tapi ya mungkin teman-teman bisa mengkreasi itu. Ya, bisa tuh Pak Sandi. Dikirim makanan bareng-bareng, jebret, beng-beng satu terus makan bareng. Iya. Terus foto sama-sama itu tanda. Tanda. Iya. Oke. Pak Sandi, satu lagi Pak Sandi. Satu lagi terus tentang self love. Iya. Gimana tuh Pak Sandi? Nah ini nih. Ada teks kan bilang kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebenarnya tidak terlalu aneh kalau kita melihat dari perspektif yang lebih substansi bahwa kita ini membutuhkan kasih. Mengasihi diri sendiri itu ada di dalam sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan utama karena kita diciptakan sebagai makhluk yang memang diinsertkan kasih oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Allah adalah kasih. Itu. Nah, pertanyaannya kalau gitu Allah membutuhkan kasih dong. Makanya dia Allah Tritunggal.
kan pemahaman kita dari kekal kepada kekal sebelum ada ciptaan, dia kan saling mengasihi, mereka saling mengasihi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi. Nah, itu berarti teman-teman kalau dari itu kasih mengasihi diri itu artinya apa? Kita harus memberikan juga yang terbaik bagi diri kita. Maka salah satunya pertumbuhan. Banyak orang bilang gini, ngapain sih Pak saya kebaktian? Ngapain saya harus bertumbuh? Saya tanya gini, kamu mengasihi dirimu nggak? Kalau kamu mengasihi dirimu, kamu pasti akan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Salah satunya apa? Bertumbuh iman. Kamu tahu nggak iman itu, kalau iman bertumbuh itu baik. Kalau gitu kenapa kamu nggak sengaja untuk mendorong dirimu bertumbuh imannya? Nah seperti itulah contohnya. Make sense kan? Yeah. Kalau kita mau kasih orang yang terbaik, untuk orang lain yang terbaik ya, supaya orang lain itu bisa mengalami kasih. Lakukan itu juga untuk dirimu sendiri. Jadi contoh, kamu memberi sesuatu yang terbaik sehat kepada anakmu, kenapa? Oh karena saya mengasihi dia. Oke, lakukan itu juga pada dirimu. Kamu memberi yang terbaik, yang sehat bagi dirimu, kamu mengasihi dirimu. Karena itu tanggung jawab diri kita loh, menjaga kesehatan sekarang. Yeah. Kenapa harus pakai ini bawa kemana-mana nih apa? Sanitizer. Sekarang ini kan jadi kebutuhan kita ya. Iya benar. Kenapa kita kan perlu menjaga diri kita. Banyak orang bilang, kenapa sih Pak kebaktian itu? Kan kita beriman, ya. Gak apa-apa COVID ini terus ibadah. Pertanyaannya, salah satunya adalah ini kan bukti kita saling menjaga, termasuk menjaga diri kita. Karena kita memberi yang terbaik bagi diri kita. Ya, itu poinnya sih. Itu mengasihi diri. Yeah. Nah, pertanyaannya begini. Sejauh mana teman-teman itu sudah menunjukkan kasihnya pada dirinya sendiri? Nah. Sejauh mana? Jadi, apa bahasa kasihmu untuk dirimu? Quality time. Betul nggak quality time itu dipakai untuk memang menyegarkan diri ya? Bahasa orang energy up. Banyak orang kan hectic sekarang ya. Hectic dan fatigue. Capek, lelah, lesu, apalagi hampa. Wah, apalagi ya? Bahasanya tuh aneh-aneh. Hampa, kosong, peteng, empty. Aku lagi empty. Blindness. Iya benar. Saya mengalami blindness, Pak. Emptiness. Hampa, kosong. Oke. Kalau engkau memang mengasihi, berikan waktu yang terbaik bagi dirimu. Energy up. Ya, nggak tahu caranya kan macam-macam. Kalau Gary Thomas, bukan Gary Chapman ya. Gary Thomas itu kan punya ada beberapa cara untuk kita menyegarkan spiritualitas kita. Nah, kita perlu lakukan itu. Apa caranya? Mungkin membaca buku, pergi ke satu tempat yang menyendiri, teduh, ya, ke alam biasanya, ke pantai, ya, macam-macam. Tapi lakukan itu kalau engkau juga mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi kemanusiaan, orang lain itu manusia, dirimu juga manusia. Ya. Ya. Tapi itu nggak jadi membenarkan kita untuk jadi selfish juga ya Pak Sandi. Self love bukan selfish. Selfish itu kan semuanya tentang diri. Ya. Semuanya berpusat pada diri. Pusat kita Tuhan. Makanya kalau kita mengasihi diri, bukan kita berpusat pada diri, tapi kita mengaplikasikan kasih yang adalah Allah. Allah adalah kasih. Ya. Jangan lupa untuk mengasihi diri, tapi jangan mengasihi diri aja, tapi harus mengasihi orang lain. Pertanyaan yang paling serius gini. Apakah betul bahwa masalah terbesar dari manusia tentang kasih adalah pada saat dia sebenarnya tidak pernah mengasihi dirinya sendiri? Nah. Dia berusaha untuk mengasihi orang lain, tapi dia tidak memberi yang terbaik sebagai tanda dia mengasihi diri. Nah, itu mungkin pertanyaan serius bagi kita ya. Engkau memikirkan orang lain, engkau membuat program bagi orang lain. Pertanyaan begini, kita sama-sama di gereja, kalau kita buat program buat orang lain cepat. Pertanyaannya, pernah nggak engkau membuat program bagi dirimu sendiri?
saya ini membuat program bagi diri saya sendiri setengah mati. Olahraga konsisten, wah setengah mati. Minimal 1 hari 1 jam, ya. Makannya betul. Makan yang sehat apa? Bukan yang enak aja ya, tapi yang sehat itu nggak gampang. Itu selalu bentuk tanggung jawab terhadap diri kita kan. Karena ketika kita melakukan itu kan kita juga memuliakan Tuhan. Ada orang Kristen yang penting doa Pak, waktu mau makan apa menyehatkan tubuh kan. Ya, tapi kalau hidup perilaku kita nggak menunjukkan itu ya, itu salah satu bentuknya situ. Nah, salah satu tantangan teman-teman disiplin untuk menyehatkan tubuh kita, menyehatkan diri kita adalah salah satu bentuk untuk kita menunjukkan kasih kita kepada diri. Salah satunya rutinitas tadi ya, harus diatur. Olahraga, makan, ya, saat teduh, terus hal-hal yang lain ya. Yang itu mungkin yang pakemnya ya, 1 hari pakem. Kalau saya punya pakem 1 hari. Kalau teduh, terus olahraga, sama makan yang dijaga. Nah ini, walaupun seringkali nyimpang-nyimpang ya, tapi harus kembali kepada pakem. Ya, self love. Harus kembali lagi. Oke, Pak Sandi, saya mau kasih tantangan ke Pak Sandi. Oke, silakan. Pak Sandi, coba buat pantun buat teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan. Waduh. Tentang kasih, kan kita habis bahas tentang kasih nih Pak Sandi. Pantun saya pantun yang lama, nggak apa-apa ya? Boleh. Kayaknya aku tahu nih pantunnya. Silakan Citra. Nggak mau. Ya. Saya terinspirasi, sebenarnya gini. Saya sebelum kesana saya terinspirasi dengan lagunya Ebit GAD. Saya suka Ebit, saya suka Iwan Fals. Jadi saya suka Kus Plus. Jadi lagunya saya kalau sepanjang perjalanan misalnya jauh saya ada satu lagu Ebit yang bilang begini. Masih adakah cinta yang disebutkan cinta bila kasih sayang kehilangan makna? Lagu itu mengingatkan saya bahwa banyak orang menyebutkan cinta dan kasih sayang tapi kehilangan makna. Salah satu kehilangan makna karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri, habis gitu loh. Mau memberi tapi habis, lupa bahwa manusia bukan sumber cinta. Maka bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Oh, ada maksudnya. Cinta Tuhanlah yang membuat semuanya menjadi berarti. Dengan kacamata cinta Tuhan, kita melihat orang lain berharga. Kita melihat setiap kesempatan itu berharga. Kita melihat sebuah perjumpaan itu tempat di mana atau ruang di mana Tuhan bisa bekerja. Kita melihat setiap potensi dan karya itu adalah sebuah talenta untuk kita pakai bagi kemanusiaan. Dan juga kita melihat dengan kacamata cinta Tuhan, maka semua itu akan menjadi cantik. Cantik artinya menjadi berharga, menjadi mulia. Itu aja. Itu arti. Oke, thank you Pak Sandi sudah menerima tantangan kami. Yeah. Saya mau kasih tantangan buat Citra. Oh jangan. Kalau gitu kita langsung closing aja. Ya teman-teman, terima kasih buat sudah mau mendengarkan podcast dari kita. Terima kasih Pak Sandi sudah mau hadir bersama dengan kita semua. Saya sebenarnya mau ngomong satu hal tentang seksualitas. Oh, kalau gitu kita cut lagi. Silahkan Pak Sandi. Nggak, ini aja nanti mungkin sesekali kita bisa memahami tentang inti dari seksualitas di dalam kacamata kasih Allah itu. Jadi intinya bahwa teman-teman, yang paling penting, yang utama terutama nanti di dalam pernikahan, Tuhan itu tidak berusaha membahagiakanmu. Tuhan itu akan bekerja keras untuk menguduskanmu, karena tidak ada kebahagiaan tanpa kekudusan. Ya, Tuhan kuduskan engkau dulu, pikiran, hati, dan seksualitasmu, pasti engkau akan berbahagia. Nah, banyak orang
menghubungkan antara seksualitas dan kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi mungkin teman-teman yang sudah menikah menyadari bahwa apa? Tanpa kekudusan maka tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, ini dia poinnya. Di dalam kehidupan kita, jaga kekudusan kita. Jaga kekudusan kita, termasuk jaga kekudusan seksualitas kita. Baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Karena kasih Allah itu kasih yang kudus, dan di dalam kekudusan kita bisa menikmati kasih. Ya, amin ya. Amin. Amin. Oke, itu aja. Iya, nanti kita bahas lagi ya tentang hal ini, Mas Andi. Ya. Teman-teman tunggu podcast kita tentang hal ini. Seksualitas. Seksualitas, kenikmatan, dan intimacy. Oke, catat. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi sudah mau bergabung dengan Tuhan kita. memberkati semua. Di lain Salam waktu sehat. kami undang Bapak harus mau ya. Langsung ditodong di tempat. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.